Pemirsa, pagi ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan tiba di Sumatera Barat mengunjungi wilayah dan korban terdampak banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Sementara itu perbaikan sejumlah sarana yang rusak terdampak banjir terus dikebut. Bagaimana perkembangannya, bagaimana pula penanganan pengungsi dan relokasi warga. Telah bergabung bersama kami Ilham Wahab, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, dan Eka Putra, Bupati Tanah Datar. Selamat pagi Pak Ilham, Pak Eka. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Baik, saya ingin ke Pak Ilham terlebih dahulu. Pak Ilham, sejauh ini bagaimana dengan perkembangan terkini progres ya penanganan akibat banjir lahar dingin di Provinsi Sumatera Barat? Seperti apa Pak perkembangannya? Ya, jadi saat ini kami juga sedang berada di lokasi. Progres untuk percepatan pemulihan sarana prasarana vital agar bisa berfungsi kembali tetap dikejar. Saat ini kami di lokasi pemasangan muatan beli ini sudah mungkin dalam hitungan jam ini sudah akan bisa dilewati kembali. Dari 6 kabupaten kota yang terdampak, wilayah mana yang aksesnya telah pulih dan mana yang masih belum tersentuh, Pak? Ya, kalau untuk dari 6 kabupaten kota yang terparah itu memang ada 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Untuk Kabupaten Agam dan Tanah Datar ini, sebagian wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolir ini sudah mulai terbuka. Dan memang karena kondisinya cukup masif dan luas sekali, belum 100% akses ini bisa terbuka. Baik, saya juga ingin ke Pak Eka Putra. Dari Tanah Datar, informasinya seperti apa Pak terkait dengan relokasi warga dan prosesnya sudah sejauh mana? Baik Mbak Nela, tentu sampai saat ini kami bersama BNPB masuk tahapan verifikasi ya dengan BPBD kita, sehingga data korban yang sedang mengungsi itu sekarang bertambah menjadi 3.000 jiwa. Karena seringnya datang hujan, masyarakat kami yang masuk di zona, dikatakan zona merah itu juga sudah mulai masuk ke pengungsian kita juga. Tentu karena curah hujan sampai saat ini masih ada tinggi gitu, jadi kami melakukan antisipasi, begitu Pak Nela. Antisipasi apa yang dilakukan sejauh ini Pak Eka? Ya, tentu yang pertama bersama Kementerian PUPR, sungai yang kemarin terdampak itu kita sekarang melakukan normalisasi, ya sudah berjalan karena sungai itu kan melebar, bahkan ada satu sungai menjadi 2 sungai, ya saking melebarnya itu. Jadi kita melakukan normalisasi yang itu sudah berjalan dan sampai saat ini pekerjaannya itu kita mulai dari yang tempat dikatakan lebih rawan lagi gitu, yang bisa terdampak kembali gitu Pak. Baik, itu salah satu antisipasi yang dilakukan. Tapi Pak Eka, tadi juga kita sempat menayangkan informasi ya, para lansia, pengungsi lansia khususnya di Kabupaten Tanah Datar, ini mereka memilih mengungsi di ladang-ladang begitu, atau pondok-pondok ladang, karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan. Nah ini seperti apa Pak? Apakah sudah dicek ke sana dan bagaimana menanganinya? Ya, itu kami yang langsung ke sana, ya bertemu langsung dengan warga kita. Kami sudah berkali-kali untuk mengajak ke tempat yang kami sediakan, tapi keluarga mereka lebih nyaman tinggal di pondok. Pondok itu juga aksesnya bagus Mbak, jalannya aspal menkilat, jadi bukan berarti pondok yang dikatakan di tempat terisolir. Di situ juga kami sediakan genset atau lampu, ya, dan makanan, semua kesehatan itu kami siapkan. Karena ini masalah kenyamanan aja Mbak Nela. Kebetulan yang di keluarga di sana itu nyaman tinggal di situ. Tetapi berbeda hari ini, ya, bagi keluarganya itu sudah pindah ke kamp pengungsian kita yang dipusatkan di Kecamatan Limakaum, yang insya Allah akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Jokowi nanti siang. Baik, tapi sejauh ini posko kesehatan sudah ada di sana Pak untuk memastikan kebutuhan para lansia?
Ada. Kita posko tidak jauh dari situ karena pondok ini banyak. Ada 17 pondok yang diisi lebih kurang oleh 123 pengungsi. Jadi kita taruh posisi pondok itu kesehatan kita di tengah pondok pengungsi. Baik, baik. Saya akan kembali ke Pak Ilham Wahab. Bapak, tadi Anda katakan ada sejumlah wilayah atau daerah yang masih belum tersentuh. Lalu upayanya sejauh ini apa, Pak, untuk sesegera mungkin dilakukan perbaikan? Jadi kami teruskan kembali, ini bukan belum tersentuh, tapi memang belum selesai pengerjaannya karena memang masif, titiknya sangat banyak. Tentu pekerjaan pemulihan ini tidak bisa sekaligus karena juga keterbatasan peralatan, keterbatasan sumber daya, kemudian banyak hal lain. Kemudian kita juga dihalangi oleh kondisi cuaca karena sampai saat ini potensi curah hujan sedang sampai lebat masih bisa terjadi di daerah terdampak bencana. Tentu ini harus menjadi kewaspadaan bagi tim yang bekerja di lapangan agar jangan terjadi lagi korban berikutnya. Demikian, Mbak. Jadi untuk saat ini fokus dari proses-proses perbaikan itu seperti apa, Pak? Ya, untuk saat ini karena kita memang dalam saat tanggap darurat, tentu fokus tetap pada pertama itu adalah upaya pencarian dan penyelamatan, kemudian upaya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, kemudian perlindungan terhadap manusia rentan, kemudian juga pemulihan terhadap sarana prasarana vital. Jadi ini sudah dilakukan upaya yang luar biasa. Bahkan di sini saya berasa di lokasi Bukit Batabu ini sudah selesai pembangunan jembatan Beli. Kemudian juga sudah selesai pendataan rumah yang terdampak. Ini sangat luar biasa sekali, Pak. Baik, Pak Ilham boleh kembali diupdate bagaimana dengan korban dan jumlah korban yang masih hilang, Pak? Ya, kalau untuk korban di data terakhir yang kami himpun di posko, saat ini korban yang sudah ditemukan sudah masih 61 orang dan teridentifikasi itu sudah 59 orang, sementara 2 orang masih belum teridentifikasi. Kemudian yang masih dalam target pencarian ada 11 dengan rincian 1 di Kabupaten Agam dan 10 di Tanah Datar. Itu informasi, Pak. Baik, 10 ada di Tanah Datar ya, Pak ya. Apakah ada target pencarian ini akan diperluas lagi, Pak? Ya, sebenarnya target pencarian ini sudah diperluas, karena ada beberapa temuan korban yang lokasinya sangat berjauhan dari lokasi bencana. Jadi ini sudah tim gabungan sudah melakukan perluasan terhadap pencarian karena memang muara dari sungai-sungai yang berhulu di Marapi ini sampai ke Padang Pariaman, bahkan ada yang sampai ke Riau. Jadi memang cukup luas. Baik, Pak Ilham dan juga Pak Eka, nanti kami akan masih membahasnya. Setelah jeda saya akan ke Pak Eka terkait dengan kondisi pengungsi, kebutuhan apa dan tantangan apa yang dihadapi pasca bencana lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.